Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlina Sofa Sofiatul Makiah dengan NIM 857619681. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UT Purwokerto. Di sini saya akan melakukan praktikum modul 7 tentang optik, yaitu dengan percobaan pemantulan cahaya. Tujuan setelah melakukan kegiatan dalam percobaan diharapkan dapat 1. Menjelaskan sifat-sifat cahaya. 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. 3. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. 4. Menentukan fokus cermin cekung. Dan yang kelima, menentukan fokus cermin cembung. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk praktikum pemantulan cahaya. Yang pertama ada mistar atau penggaris, layar putih atau kertas putih, senter, lilin, busur derajat, cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, dan yang terakhir ada korek api. Salah. Ini korek api ya. Korek api, layar, dan yang terakhir ada celah cahaya. Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Langkah percobaan. Yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin datar. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian, nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian, ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 30 derajat. Jadi, dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya, letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti susunan alat berikut. Nyalakan lilin dan amati jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya, menyebar atau divergen, dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama, susunlah alat seperti susunan alat berikut. Kemudian, amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar. Catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut bayangan jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar. Bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian, geser benda menjauhi cermin cekung. Amati pada jarak tertentu, bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan pada jarak 15 cm. Panjang bayangan benda adalah 5 cm. Pada jarak 20 cm, panjang bayangan benda adalah 4 cm. Pada jarak 25 cm, panjang bayangan benda adalah 3 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung.
Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cekung. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada setiap pemantulan cahaya pada sebuah cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung memiliki sifat-sifat bayangan yang berbeda pada setiap cerminnya. Sifat dasar cahaya. Cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan ketika mengenai permukaan benda, baik itu permukaan rata, cekung, maupun cembung. Cermin datar menghasilkan bayangan yang bersifat maya atau semu, tegak. Ukurannya sama besar dengan benda asli, jarak benda sama dengan jarak bayangan, dan posisi bayangan tertukar secara horizontal atau terbalik kiri kanan. Cermin cembung selalu membentuk bayangan yang bersifat maya, tegak, dan ukurannya lebih kecil atau diperkecil dari benda asli, di mana titik fokusnya bernilai negatif. Cermin cekung. Sifat bayangan yang dihasilkan bergantung pada posisi benda. Jika benda di antara titik pusat dan fokus, yaitu maya, tegak, dan diperbesar. Jika benda di antara fokus dan jari-jari kelengkungan, yaitu sejati, terbalik, dan diperbesar. Jika benda di luar jari-jari kelengkungan, yaitu sejati, terbalik, diperkecil. Jika benda tepat di jari-jari kelengkungan, yaitu sejati, terbalik, dan sama besar. Titik fokus cermin cekung bernilai positif, berkisar antara 6,67 cm sampai 8,571 cm pada percobaan ini.